mulai. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ajmain sayyul lillahi lahumul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوى العارفين اللهم افتح لنا فتوى العارفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Nah, malam ini kita membahas kitab Babul Ihsan. Pas ini kita kena bab terakhir ya, bab terakhir. Jadi bab terakhir ini menerangkan tentang nikmat. Tentang nikmat. Terus seluruh manusia. Jadi seluruh manusia menginginkan hidup itu di dalam nikmat. Jadi nikmat hidup ini bermacam-macam. Mencari nikmat ibadah, mencari nikmat hidup, dan akhirnya mencari nikmat mati. Suatu gambaran yang
menjelaskan di dalam alam ini ada suara guntur. Di dalam suara guntur itu ada mengandung nikmat, ada mengandung nikmatullah. Yaitu hujan yang turun, nikmat bagi bumi. Apabila tidak diperoleh nikmat itu, nikmat hujan itu, kekeringanlah yang dirasakan oleh semua botani. Apa botani itu? Tanaman. Nah, ini ada bahasa botani lah. Nah, jadi botani itu tanaman. Terus dijelaskan oleh guru kepada thalib, dijelaskan oleh guru kepada thalib. Thalib itu artinya orang-orang yang belajar. Thalib, ya. Bahwa di dalam suara itu ada nikmat. Tentulah di dalam nikmat suara itu, ingat, bukan tentulah di dalam nikmat suara, bukan di suara itu, di nikmat suara, ya. Nah, tentulah di dalam nikmat suara itu ada sirullah. Ya, bukan di suara, tetapi di nikmat suara. Nah, jangan salah paham. Dan di dalam nikmat sirullah itu ada cahaya. Dan di dalam nikmat cahaya itu ada nurullah. Dan di dalam nikmat nurullah itu ada zatillah, ada zatullah. Dan di dalam nikmat zatullah itu kembali nyawa abadi menghadap Tuhan sampai yaumil kiamah. Nah, ya. Maka bagi orang-orang tasawuf, dia selalu
menghendaki karam di dalam Jatullah ini, atau karam di ahadiyatnya. Nah, orang-orang tasawuf selalu mengharap supaya dia itu bisa karam di ahadiyat Allah atau di zat Allah itu. Karena ahadiyat itu kan alam, zat ahadiyat itu kan belum ada sifat, masih zat semata-mata. Masih zat semata-mata. Zat semata-mata itulah dikatakan oleh orang sufi zatul buhti. Bukan zatul buhti itu nama Tuhan. Arti zatul buhti itu zat semata-mata. Ini dengar zatul buhti aja habis. Ayam bertumbangan, nasi kuning berbakul-bakul, kain putih berkarung-karung turun. Pengertian zatul buhtinya apa? Artinya zat semata-mata, artinya zat semata-mata. Semata-mata zat itu artinya tidak ada sifat, hanya zat semata. Itu pengertian zat semata-mata. Inilah yang dikatakan para sufi zatul buhti. Ini dengar zatul buhti aja tidak boleh disebut. Dia bilang, di sini buat kacang goreng ya. Ini tak boleh, cecak dengan cecak masuk masuk karung ke masuk surga, dia bilang. Ini tak boleh dengar nih, tak boleh omong nih, zatul buhti ini. Cecak dengan masuk surga ke masuk karung. Kebanyakan masuk surga lah. Bengkarung dengar pun masuk surga lah. Apa sih? Maksud perkataan masuk surga itu murah benar. Harga surga Tuhan itu dengan nyebut itu jak masuk surga, murah benar. Adinul akili, jalankan akal. Gunakan akal di dalam agama. Berakallah. Belum berakal, udah berakal 15 tahun wajib belajar agama. Belum berakal, belum kena kewajiban belajar agama, enggak. Ake baler itu umur berapa? Umur 1 tahun. Jalankanlah pikiran, adinul akli, agamanya akal, gunakan akal itu. Bukan digunakan untuk ngakal ya, akal nih. Gunakanlah untuk keimanan kita supaya sempurna. Ini gunakan akal itu untuk kesempurnaan iman. Bukan gunakan untuk simsalabet. Baca ini tepuk meja keluar duit. Oh, tak ada tuh. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Baca ini tepuk tikar sembahyang keluar uang. Oh, enggak ada tuh. Enggak ada baca ilmu itu bisa memproduksi duit lah lalu. Allah, ini orang tak menggunakan akal di dalam agama. Jadilah belajar tuh jangan, coba dipikir, janganlah mencari sebatas ilmu saja tuh. Bahasa hidayah ada, bahasa ilmu ada, bahasa hidayah ada. Bukan tidak ada bahasa hidayah tuh 7 tahun sampai 25 tahun tuh yang ikut. Ada yang sudah datuk-datuk pun ikut tuh. Nabi Muhammad dari 7 tahun sampai 25 tahun membawa agama. Yang disampaikannya itu bukan perkataan ilmu, hidayah. Lain. Bahasa ilmu dengan bahasa hidayah itu tidak sama. Tuh 75 tahun tuh udah agama di bawahnya. 25 sampai berapa? 40. Kan? 40 itu masih bawa agama. Ada syahadat pula. Terus 40 Isra Mi'raj tuh umur berapa? 40? 50 kan? 52. 52 tuh Isra Mi'raj tuh datang bawa agama lagi. Mulai ada sholat, ada syahadat, ada rasul. Di situ timbullah asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadat rasul. Itu
Jadi bahasa-bahasa Nabi yang dibawa Nabi itu bahasa-bahasa hidayah. Kalau itulah carilah bahasa-bahasa hidayah ini tuh penuh di dalam Quran tuh bahasa hidayah tuh. Nak cari bahasa ilmu saja, enggak? Tuhan nyebut kun fayakun, dia pun karena cari bahasa ilmu nyebut kun fayakun terus. Akhirnya apa yang jadi? Kurap yang jadi. Kita harus bisa membedakan mana yang dikatakan bahasa ilmu, yang mana dikatakan bahasa hidayah. Kalau Nabi itu banyak bahasa hidayah, itu bahasa Al-Quran. Sampai mana tu dia nyalin? Paling nyawa. Paling nyawa abadi kepada Artinya bukan apa keluar nyawa abadi menghadap tuh Tuhan sampai yaumil kiamah. Terus dijelaskan di dalam ilmu mu'anaya, di dalam mu'anaya di dalam suara itu ada nikmat. Seperti alam mengeluarkan suara guntur. Terus di dalam suara itu ada sirullah. Umpama atau di sini misal, ini bahasa anunya misal sama aja, misal umpama. Ya, umpama imam mengeluarkan suara, berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung menyebut Maliki Yaumiddin. Sirullah atau rahasia Allah langsung menyambut subhanallah. Coba ya, imam alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, langsung
menyaut subhanallah. Rahasia Allah itu. Langsung rahasia Allah itu menyaut sirullah. Contoh lagi, orang saja berbicara benar tidak benar itu langsung rahasia Allah menyaut. Ini tak benar lah. Kalau udah share itu berkata tak benar. Ini bukan kita mau jadi ahli nujum, enggak. Memang sudah begitulah. Sudah begitu pekerjaan sihir itu artinya menolak yang tidak diterima oleh akal. Makanya di dalam agama ini ada hukum akli, ada hukum aidi, ada hukum syar'i, syara. Inilah yang dikatakan di dalam suara itu ada sirullah atau rahasia Allah. Begitu juga di dalam sholat, di dalam berkata la ilaha illallah, seperti kita menyebut la ilaha illallah. Kemana arahnya itu? Ya, la ilaha illallah, tapi untuk arahnya untuk dapat ini, untuk bisa begini, untuk dapat ini, untuk jualan bisa murah lah, laku lah. Coba kita arahnya itu kemana? Sholat saja arah kita menghadap kiblat, ya. Kiblat itu kiblat Baitullah di Mekah. Sekarang ini arah la ilaha illallah, arahnya nih kemana kiblatnya nih? Tujulah. Apakah jangan diarahkan kepada bukan Allah. Letih lah. Ini namanya biar sedikit amal tetapi mengenal. Lebih baik daripada berbukit-bukit amal tapi tidak mengenal, tak bisa mengarahkan amal. Banyak amal diarahkan untuk apa? Untuk pelaris lah, supaya dagangan cepat laku. Ini amal ada diarahkan kemana lagi? Terus ada diarahkan lah. Kemana lagi amalnya? Untuk ke bengkel lah. Supaya apa? Supaya mobil banyak masuk. Karena dia jual tahu, karena dia jual tahu, tempe, naga. Diarahkannya lah ke tahu, amalnya itu supaya cepat laku. Macam mana? Amal itu diarahkanlah kepada Allah. Ini susah. Lebih lagi kalau yang susah tuh, dia baca doanya bukan main. 4-5 depak panjangnya. Baca doa lah. Sambil
mata meleleh-leleh, air matanya meleleh-leleh, tapi apa? Arahnya ke mana? Arahnya ke susah. Bukan kepada yang menciptakan susah. Banyak baca doa karena susah, baca doa sampai mata pun meleleh-leleh ya. Tapi apa? Sirullahnya itu apa? Mengarah kepada susah. Untunglah kalau sir itu bisa keluar tercogok di tempelengnya gitu. Apa ndak di tempelengnya? Kau ni minta tolong susah ke apa? Dia bilang. Jadi sir itu rahasia Tuhan, selalu membimbing kita ini kepada Tuhan. Cobalah, enak gak? Merasa kita ini hidup, kita merasa hidup ini bakal mati. Wah, itu jadi dalam hidup ini malah apa? Tidak ada lain. Mengarah ke mati aja, mana tidak takut mati. Coba mengarah mati itu nikmat. Tidak ada lagi takut susah, takut sakit. Takut, kalau dengar mati Pak Undang pun takut dengar mati. Ya, arahkan, pandai-pandai mengarahkan. Ada yang tahu bulan, bintang, matahari, Tuhan menciptakan. Tapi ada ibadahnya, dalam ibadahnya mengarah kepada bulan, mengarah kepada matahari. Bukan mengarah kepada yang menjadikan bulan dan matahari. Di sini gak dikatakan pintar, bodoh. Di mana bodohnya? Tuhan batal diarahkan ke Tuhan batal. Begitu juga pandangan di dalam sholat itu, jangan hanya sampai assalamualaikum kanan kiri saja. Pandangan dalam sholat itu jangan sampai assalamualaikum kanan kiri saja. Pandangan dalam sholat ini mesti sampai ke dalam kubur sekalipun. Jadi pandangan dalam sholat ini mesti sampai dalam kubur. Kita harus tahu keadaan yang hidup dan tiada mati itu. Jadi pandangan kita kepada yang hidup dan tiada mati itu jangan hanya sebatas di dunia saja, sampailah ke dalam kubur. Masalah nikmat ini bermakna luas. Lihat bayi di dalam rahim ibunya. Itulah dikatakan tidur di dalam nikmat. Berapa lama dia tidur dalam nikmat tuh? 9 bulan. 9 bulan.
Apa? Benar-benar. Nah, akan pula 19 bulan. 9 bulan. Hah? 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Benar-benar lah 19 bulan pula. Bayi apa tuh? Ah. Bayi sapi, bayi kerbau pun satu tahunnya tidak ada 19 bulan. Nah, jadi berapa lama dia tidur? 9 bulan, 10 hari. Nah, itu tidur di dalam nikmat. Itulah yang dikatakan tidur dalam nikmat. Jadi semua kita ini sudah merasakan tidur dalam nikmat. Tidak tahulah yang keluar dari pohon kayu kali tak ada. Nah, kita kan semua sudah merasakan tidur dalam nikmat. Berapa lama kita tidur tuh? 9 bulan. 10 hari bangun, dah ke? Keluar. Udah? Begitu juga. Begitu juga. Hendaklah manusia mati di dalam kubur pun mesti tidur di dalam nikmat. Inilah yang dikatakan mati itu nikmat. Kalau sabda Nabi, mati itu hidup. Awal kehidupan. Jadi sabda Nabi, mati itu awal kehidupan. Awal kehidupan di alam barzah, artinya alam kubur. Mau pergi ke suatu tempat saja, ya, mau pergi ke suatu tempat, nah, cukuplah bawa anduk, bawa odol, sikat gigi, ya, bawa selimut. Nah, itu artinya perlengkapan. Kalau mau tidur di dalam nikmat, kalau mau tidur di dalam nikmat, sama dengan di dalam rahim ibu, nah, bawalah perlengkapan. Kalau di sana, mana ada ciameng, cialeng, jual odol gigi, tidak ada. Inilah ini yang dimaksud. Senang di dunia masih ada campur susahnya. Dan susah di dunia masih ada campur senangnya. Nah, tetapi susah di barzah, di alam barzah, tidak ada campur senangnya.
begitu juga senang di barzah, tidak ada campur susahnya. Disabdakan as-sholatu apa tadi itu? Imanuddin ya? Apa? As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Kalau di barzah, mana ada toko jual tiang? Nah, tidak ada toko-toko jual tiang. Tidak ada toko-toko jual tiang rumah itu, tidak ada. Terus itu, marilah saudara-saudaraku, kita sama-sama mengingat ad-dunya majratul akhirat. Ad-dunya majratul akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Berladang di dunia, nah, memetik panennya di akhirat. Dalam bab-bab yang lalu, telah dikatakan Allahu wajibal wujud, laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu wajib ada. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada seumpama dengan sesuatu apa-apapun.
telah dijelaskan dalam bab-bab sifat yang terdahulu. Wajib al-wujud itu artinya wajib adanya. Wajib adanya Allah ini sudah dijelaskan dengan sifatnya. Nah, ini dia mengingatkan bab-bab lalu ini. Sudah dijelaskan dengan sifatnya. Masalah ini mengingatkan bab-bab yang telah lalu. Wajib adanya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Adanya Allah itu janganlah diumpamakan. Inilah adab nabimu kepada Allah. Inilah adab nabimu kepada Allah. Jangan membawa salah paham. Wajib adanya Allah itu wujud. Bagaimana wajib adanya Allah itu wujud? Terus, bagaimana wajib adanya Allah itu kidam? Bagaimana wajib adanya Allah kidam? Baka. Wujud kidam baka muhalafah qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat. Sama basar kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Nah itu wajib adanya Allah. Jadi ya, sifat-sifat tulis itu. Jadi sifat-sifat ini dia mengulangi karena ini mau tutup babul sufi. Jadi diulangi, diingatkannya bab-bab itu. Apa tadi selenan? Jadi sudah sifat. Jadi sifat-sifatnya itulah menjelaskan
atau menerangkan adanya Allah. Allah itu ada. Terus, marilah kita kembali kepada apa nih, 7 kan kok. Coba tengok nih. Marilah kita kembali kepada 7 petala. Terus marilah kita kembali kepada 7 petala langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Terus Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta dengan isi-isinya. Nah, berarti mempunyai makna Allah itu terdahulu ada dari segala sesuatu. Bagaimana adanya Allah wujud? Bagaimana adanya Allah kidam? Adanya Allah wujud, ada, bersifat ada, bukan bersifat nyata, bukan bersifat sama dengan baharu, bersifat wujud, bersifat ada. Bagaimana adanya Allah kidam? Sedia adanya. Sedia ada, yang sudah sedia adanya itu dikatakan tidak berawal. Sudah sedia adanya, mana tidak berawal namanya. Bagaimana adanya Allah itu wujud kidam, baka, kekal selama-lamanya. Hancur lebur langit bumi ini pun kan Allah tetap kekal, tidak rusak binasa. Yang dikatakan kekal itu tidak rusak binasa. Terus bagaimana adanya mukhalafah, tidak ada persamaan dengan sesuatu. Bagaimana adanya qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, tak memerlukan tempat, tak bertempat. Di dalam mutasabiha itu, di dalam mutasabiha qiyamuhu binafsi itu menunjukkan kekuasaan Allah itu sampai
sampai tempat yang tertinggi sekalipun di dalam kekuasaan Tuhan. Bukan Tuhan ke tempat di atas. Qiyamuhu binafsi ini di dalam mutasabiha, arti mutasabih itu dalam ayat-ayat mutasabiha itu menunjukkan ya kekuasaan Allah ini sampai tempat yang tertinggi sekalipun masih dalam kekuasaan Allah. Ini pengertian qiyamuhu binafsi. Kalau Tuhan bertempat di aras, sebelum Tuhan jadikan aras, di mana dia tinggal? Kolong meja. Bagaimana adanya Allah itu? Wahdaniyah. Bagaimana adanya Allah itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apalah payahnya kita, maka yang kita yakinkan itu adanya Tuhan itu udah titik. Ya, bagaimana Tuhan itu ada, udah. Mau digini-ginikan tak boleh. Udah ada palang tengkorak di situ. Mana palang tengkoraknya? Laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada seumpama dengan sesuatu. Enak kan? Jadi kita tuh meyakinkan. Jadi terus dalam sudah paham, tulis itu sudah paham tentang adanya Tuhan itu, putuskanlah keyakinan kita zahir batin. Yang dikatakan Tuhan itu ada, udah cukup. Ada langit, ada bumi. Tentu ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan Tuhan? Ya, yakinkanlah Tuhan itu ada. Udah, adanya Tuhan itu yang kita yakinkan. Bagaimana Tuhan itu ada? Macam mana Tuhan itu ada? Enggak? Bagaimana Tuhan itu? Qul huwallah. Katakan Muhammad, Tuhan itu ahad. Ada satu. Macam mana Tuhan itu? Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang mana? Seluruh sekalian alam itu. Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Nah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih penyayang. Tuhan yang mana pengasih penyayang? Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Itu. Semua. Apalagi Malik Yaumiddin. Raja kemudian hari. Katakan Muhammad. Tuhan Raja kemudian hari. Muhammad katakan tidak banyak. Qul huwallahu ahad. Itu aja. Itu aja. Jadi Al-Ikhlas ini menceritakan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cobalah segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Allah yang mana? Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Ar-Rahmanir Rahim. Allah pengasih penyayang. Allah yang mana pengasih penyayang? Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Tidak, semua suruh Muhammad katakan. Katakan Muhammad. Jawab dia dengan Al-Ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang benar. Allah yang mana? Yang menunjukkan jalan yang benar. Katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad. Itu aja semua. Semua katakan Muhammad. Qul itu kan katakan. Apalagi? Ini nak cari Ar-Rahmanir Rahim. Wah, yang mana Tuhan pengasih penyayang nih? Enggak
Enggak, Tuhannya udah katakan Muhammad. Kalau dia mau tahu katakan Muhammad. Muhammad pun mengatakanlah Qul huwallahu ahad. Nah, jadi semua cerita Fatihah itu udah dijawab oleh Al-Ikhlas. Jadi kulhu ini artinya betul-betul menjawab cerita Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan Muhammad tuh ayat. Yang disebutnya itu katakan Muhammad. Itulah yang ahad. Ar-Rahmanir Rahim. Katakan lagi Muhammad. Yang dia bilang Rahman Rahim itu katakan Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu Muhammad pun mulailah mewirid baca. Apalagi ini apa? Ihdina siratal mustaqim. Mulailah dia pun jolorkan tangannya lah begini Enggak, Muhammad udah kata Muhammad udah tuh yang ahad tuh. Bukan pakai tangan kau jolorkan gini minta. Jangan dietikat-etikatkan lah. Dalam ibadah banyak. Dalam ibadah tuh baca Fatihah aja dietikatkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ditaruh di telinga lah, ditaruh sini, taruh di Ar-Rahmanir Rahim, ditaruh sini. Kaji tai macam itu. Apa yang umpama? Orang kafir itu selalu mengumpamakan berhala itu Tuhan. Itu orang kafir. Rajin sholat, tapi sholat membawa berhala tak tahu. Berdiri alif, ruku lam, mim, dal, sujud. Wah, itu berhala. Masa sholat itu masa berhala kamu masa diri kamu jadikan huruf. Ini tauhid tidak menerima insan itu dijadikan huruf. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tuh insan dijadikan Tuhan tuh. Walaqad khalaqnal insanu fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu seindah-indahnya kejadian. Ngapa jadi insan itu dijadikan huruf-huruf dalam sholat? Ini hal yang begini ya, jangan dianggap sepele. Tuhan ya udah bicara walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu seindah-indahnya kejadian. Cobalah seindah-indahnya kejadian. Apakah ini lain pula sholat dijadikannya pula insan itu huruf-huruf. Ini memang jangan disepelekan. Ini hal-hal sepele tapi membawa kepada berhala. Ada aja memandang orang pun dijadikan diberhalakan. Wah, kepala mim, wah ini dada ini, ha. Udahlah, tasawuf buta tuh yang diikut lah. Bukalah, itu firmannya tuh walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tuh firmannya. Enggak ada di situ diceritakan aku jadikan insan itu manusia itu seindah-indahnya kejadian. Enggak ada Tuhan jadikan manusia itu dari keindahan huruf-huruf, enggak ada. Inilah perlu sadar iman itu perlu. Bagaimana akal pikiran itu mau terbuka kalau sadar iman tidak ada? Itulah Tuhan. Macam mana Tuhan menjadikan insan itu, manusia itu. Laqad khalaqna fil insani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu
manusia itu seindah-indah kejadian. Tidak ada di situ. Bukalah Quran. Ada Quran itu mencerita ini. Ingat, kita ini bersandar kepada Quran. Ada Quran menceritakan, aku jadikan manusia itu dari keindahan huruf-huruf. Adinul akli, jalankan akal, berpikirlah. Karena Al-Quran itu mengandung pelajaran, memberi petunjuk yang baik, bukan yang sesat, yang baik. Ini nyaman ya, wah kalau ndak tahu berdiri, ruku, sujud, duduk apa, tak ada masuk surga, macam ya. Apa ke insan tu berbentuk huruf-huruf masuk surga? Karena jadi berhala masuk neraka jahanam. Nah, inilah kerasnya Babul Ihsan ini. Dia tidak mau karena tauhid itu udah disaringnya lagi sampai ke ihsan. Ini kerasnya Babul Ihsan. Meledak. Itu share itu meledak, tak menerima share itu. Tak menerima. Kita aja, begini aja lah. Nah, kita semualah kalau dibohongin orang, macam mana lah? Tak ada menerima di dalam tu, jangan main di luar. Kalau main di luar ni banyak tamsil, payah. Main di dalam dah. Yang di dalam tu. Yang di dalam tu ngomong, siapa yang ngomong, siapa yang menolak, siapa yang mereka, itulah sirullah, itulah rahasia Tuhan. Cobalah, banaitu min bani adama wa fi qalbi fuadan wa fi fuadan luban wa fi luban soropan wa fi soropan siri wa fi siri ana. Itu apalagi aku bangun, sudah aku buatkan satu mahligai di dalam dada anak Adam itu, di dalam dada anak Adam itu ada hati. Di dalam hati itu ada fuad, di dalam fuad itu ada lubab, di dalam lubab itu ada sir, di dalam sir itu ada rahasiaku. Jadi sir di dalam sir, artinya rahasia di dalam rahasia. Jadi kalau mau ngaji itu rahasia di dalam rahasia, disitulah bisa bermain. Jadi sampai di mana? Di dalam apa tadi itu? Di dalam nikmat suara itu ada sirullah. Nah, jadi di dalam nikmat sirullah itu, di situ ada cahaya. Di dalam nikmat cahaya itu, di situ ada nurullah. Nah, di dalam nikmat nurullah itulah, di situ ada jatilah. Nah, apalagi di dalam nikmat jatilah itulah kembalinya nyawa abadi menghadap Tuhan. Nah, kalau kata orang tasawuf, karam di ahadiyat. Orang tasawuf mencari karam di ahadiyat. Kalau Babul Ihsan enggak. Babul Ihsan apa tadi? Di dalam nurullah itu jatilah di situ. Di dalam nikmat jatilah itu, disitulah nyawa keluar, artinya kembali abadi menghadap Tuhannya sampai yaumil kiamah. Wa tamat kalimatu rabbi. Habis tamat dah, selesai cerita dia. Carilah, semua tempat-tempat nikmat itu ada semua pada diri kita ini, bukan tidak ada. Ada di dalam suara itu, di dalam nikmat suara itu ada, dan ini suara nih, di dalam nikmat suara itu ada sirullah,
Nah, di dalam nikmat sirullah itu ada cahaya. Nah, di dalam nikmat cahaya itu ini nikmat terus nih. Dari zahir masuk ke terus ada nikmat. Ada nurullah. Di dalam nikmat nurullah itu ada zatillah. Di dalam nikmat zatillah itulah di situ apa dia bilang? Hah? Kembali nyawa. Kita nih yang kembali ini apa nyawa? Nah, perlu kita ketahui dulu. Tahu enggak? Dosa nafsu tahu. Dosa nafsu semua tahu. Tapi dosa nyawa tahu enggak? Nah, ini perlu digali. Nah, ini nyawa itu tidak ada kehendak. Nah, sekarang yang dikatakan tidak ada kehendak itu bagaimana? Yang dikatakan tidak ada kehendak itu bagaimana? Ikhlas. Tak ada kehendak ini, kehendak itu. Itulah ikhlas. Tuhan apa? Memandang apa ikhlas? Yang ikhlas dipandang Tuhan. Ikhlas kau kembali kepada aku. Ikhlas aku kembali kepada aku. Waktu kita nak sholat saja tuh, enggak? Apa? Kita kan udah berjanji tiada Tuhan melainkan Allah. Berjanjilah kita berikrar. Waktu berdiri itu kita berikrar. Bapak berikrar dulu, berjanji dulu. Enggak? Belum takbir nih, belum. Sadarlah dulu berdiri itu. Berjanji kita. Tiada Tuhan, aku sembah hanya kau ya Allah. Apalagi nanti selesai sholat ya berjanji lagi lah. Jangan dah waktu berdiri ya sampai salam, udah selesai salam tada berjanji lagi, tiada Tuhan yang ku sembah hanya kau ya Allah. Berjanji dulu. Sebelum kita takbir itu ikrarlah dulu, sadat dulu, bersahadat dulu. Tiada Tuhan ku sembah melainkan Allah. Udah kita berjanji. Inilah janji kita dengan Tuhan di dalam sholat. Waktu berdiri janji kita dulu dengan Tuhan. Sadarlah dulu. Bukan duduk dulu, berdiri ya, sadarlah dulu. Inilah perjanjian kita dengan berjanji dulu, berikrar dulu dengan Tuhan. Tiada Tuhan ku sembah hanya kaulah ya Allah. Sampai kalau udah ini udah mantap janji, yang dikatakan dosa nyawa itu bagaimana? Nyawa itu dia artinya apa adanya. Apa adanya itu artinya tidak ada kehendak. Nyawa ini berbuat apa adanya. Arti apa adanya itu tidak berkehendak. Arti tidak berkehendak itu apa? Ikhlas. Adinul akli, jalankan pikiran tuh. Ini kata-kata mengandung hikmah, mengandung nikmat. Arti tidak berkehendak itu ikhlas. Kalau masih ada berkehendak itu berdosa nyawa tuh. Nyawa. Tahu dosa nafsu ya tahu. Berbuat ini, nafsu, ngikutkan nafsu dosa. Tapi dosa nyawa tak tahu. Coba lihat. Ikhlas itu apa? Ikhlas itulah roh solat. Ikhlas itu rohnya solat. Jadi nyawa itu jangan ada. Solat itu sudahlah apa adanya lah. Apa adanya itu artinya tidak ada kehendak. Ini banyak kehendak. Nak solat ya beretikatlah dulu, bayangkan lafal alif, lam, ha dulu lah, baru takbir. Model apa solat gitu? Solat etikat. Nanti ruku dietikatkan inilah, ruku dietikatkan, lam lah, duduk dietikatkan, dal lah, sujud dietikatkannya mim lah.
Ini namanya ibadah, etikat inilah yang merusak. Adalah naga, ada lagi takbir pun jari-jari tangan ini takbir dietikat-etikatkan. Ada Allah, ini kan ini apa nih? Ini Allahu Akbar. Ada kan? Allahu Akbar ditekatkan apa ini pantat kambing. Ada sholat tuh jari tangan dietikat-etikatkan beginilah, naga. Itu etikat, itu sholat. Etikat inilah yang merusak. Apakah begini ini macam pantat kambing ini, no? Nah, aku katakan ada dalam etikat itu yang merusak. Orang ya coba saya ilmuwan saja berpikir, coba dia menyelidiki apa sekarang diselidiki atom, di dalamnya didapat apa? Atomos, terus selidiki di dalam atomos, belum ada nyebutnya lagi kan apa? Berarti belum ada yang dapat. Terus ya. Terus kalau Islam sebentar dapat tuh. Di dalam atomos itu apa? Ada yang menjadikan atomos dan atom tuh. Siapa dia? Tuhan. Jadi adanya Tuhan itulah diyakinkan. Adanya itu diyakinkan. Udah, macam mana Tuhan ada? Udah, bagaimana Tuhan ada? Udah cukup. Kalau sudah ada tuh, bagaimana Tuhan ada? Udah titik, jangan dimacam-macamkan lagi. Mau digini-gini kan dia laisa. Tuhan ini sudah adil. Mau lihat enggak Tuhan itu adil sekarang? Nyata, mau lihat. Kalau mau lihat, dengar nih. Lihat keadilan Tuhan itu adil. Coba lihat, bapak-bapak, ibu-ibu nih, ada enggak yang lubang hidungnya di atas? Enggak ada. Mana ada yang lubang hidung di atas, semua di bawah. Coba kalau lubang hidung di atas, hari hujan pun payah jalan. Apalagi mau berwudu, berdesim terus. Itu adil dah. Kalau di Pontianak ini dilihat enggak ada yang lubang hidungnya di atas, semua di bawah. Itu adil Tuhan. Enggak tahulah, kali di Bandung sana kali ada yang lubang hidung di atas. Coba lihat apa? La tudrikuhul absor wa huwal latiful khabir. Tuhan itu menjadikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. Coba lihat, kemampuan mata bisa enggak melihat telinga? Enggak. Kemampuan mata bisa enggak tahu semut berjalan di belakang ini? Enggak ada. Sesuai dengan kemampuannya, maka Tuhan kasih rasa itu mempunyai kemampuan. Walaupun rasa mempunyai kemampuan, tahu dia semut berjalan di belakang kita ini, itu rasa. Coba lihat, sabun jatuh dalam parit, sabun jatuh di parit misalnya, menggagap tangan, karena ada kemampuan rasa, tahu ya, tempurung, sabun dipegang, sabun bukan sabun, bukan apa jadi dipegangnya, tahu dia ini. Itu kemampuan rasa.
Nah, sekali dipegang, ini betul sabun. Bukan, tidak ada orang gagap sabun dalam parit itu. Kepalanya nunduk, matinya celik, dalam air nengok, oh ini mana sabun itu, tidak ada. Tangan ya, gini, kepala di atas. Tangan gagap. Nah, jadi Tuhan beri jari tangan ini sudah Tuhan kasih kita jari tangan, jari kaki ini untuk apa? Untuk mengetahui apa-apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Enggak? Coba kalau kita gagap dada ini tentulah enggak. Takkan pula tak mana mungkin tangan ini bilang ini pantat. Enggak ada tuh. Coba cari tangan menggagap dada kita nih. Enggak ada. Jadi rasa tuh mengatakan pantat, tetap susu, nenot. Coba jari tangan nih gagap. Nah, jari tangan menggagap dagu. Banyak bulu. Apa kata rasa bilang? Berjenggot dah kau, dia bilang. Jadi rasa bilang kau sudah berjenggot, dia bilang. Jadi semua tuh diberi jari tangan ini untuk mengetahui semua yang ada di tubuh kita ini. Masa micin-micin hidung kau bilang telinga. Nah inilah, jadi Tuhan beri sesuatu itu pada diri kita ini sesuai dengan kemampuannya. Cobalah lihat, Tuhan. Apa? Lihat, berapa banyak pohon-pohon tumbang di gunung Dundaga. Banyak pohon tumbang di gunung-gunung. Taruhlah ratusan pohon tumbang. Tidak ada Tuhan situ melempar pohon-pohon itu pakai kapak, tidak ada. Tidak ada kapak di situ. Tidak ada kapak-kapak menumbangkan pohon itu, tidak ada. Nah, coba lihat, Tuhan menumbangkan benda-benda keras itu dengan yang lembut, nah. Dengan yang lembut ada. Itu angin tuh. Tuhan menumbangkan pohon-pohon di gunung tuh. Dengan yang lembut ya, bukan pakai kapak. Jadi yang keras tuh Tuhan numbangkannya pakai yang lembut ya. Naga kerak. Tengok kerak tuh, kena yang lembut tidur, jebur jatuh. Paling payah, paling susah mau menjatuhkan kerak dari atas pohon itu. Susah. Tapi bagi Tuhan tidak susah, pakai yang lembut ya, ditiup angin. Ditiup angin, matanya mulai kuyup matanya. Kecil, ketepuk jatuh. Matanya mulai kecil, ketepuk jatuh. Jadi tahu, semua binatang ini tahu dengan iman. Jangan dikira binatang itu tidak tahu dengan iman. Coba, ayam jogo. Coba lihat, ayam jogo dengan ayam betina tuh, apa kerjanya kawin terus? Karena dia tahu nikmat ayam tuh.
binatang tuh tahu juga nikmat. Kalau binatang tidak tahu nikmat, dia tidak kawin. Mana? Karena binatang tuh tahu nikmat, maka dia kawin. Kan udah banyak kita jangan mau pikir watilkal amsalul nadribuhal linnas. Telah aku buat permisalan untuk manusia. Ambillah permisalan itu untuk apa? Untuk menyempurnakan iman. Kan bukan kita nih ngomong kotor. Jadi kita nih mencari kesempurnaan supaya iman nih, supaya lebih kuat keyakinan iman kita ini kepada Allah tentang apa? Tentang itulah nikmat-nikmatnya. Memang benar. Kalau binatang itu tidak, karena binatang itu tahu dengan nikmat, maka dia kawin. Jangan macam kambing. Yang belum kawin dia tak tahu nikmat dulu. Belum. Mana lepas minum? Enggak sayang. Kita tahu dah nikmat. Belum kawin biar dia lah buruk dalam celana. Buruk di celana. Banyak permisalan Tuhan itu banyak. Cuman manusia tidak mau memikirkan mengambil hikmah. Itu watilkal amsalul nadribuhal linnas. Telah aku buatkan permisalan di atas dunia ini untuk manusia. Ngapa manusia tidak mau mengkaji permisalan yang sudah diadakan Allah ini? Cobalah. Alam mengeluarkan suara guntur. Jadi di dalam suara itu ada nikmat. Tuh hujan turun, nikmatullahnya tuh. Berarti ada nikmat Allah. Tuh lihat bayi lahir mengeluarkan suara enggak? Itu bayi lahir mengeluarkan suara. Nanti dalam suaranya itulah nikmat. Bukan di dalam nangisnya itu nikmat. Di dalam suaranya itu nikmat. Jadi nikmatullah. Itulah kalau dalam hakikinya. Kalau kita tidak bersuara lagi, disitulah rahasia itu bekerjanya bagus. Diam bersuara dengan diam tidak suara itu berbeda. Kita sendiri pun dapat dapat merasakan bagaimana perbedaan diam bersuara dengan diam tidak bersuara.
lain. Diam melamun tak berduit dengan diam melamun banyak duit, lain. Diam tak punya uang dengan diam yang punya uang tidak sama. Dia punya duit dan bu. Sudah kawin. Ya pun rasanya. Kalau diam banyak duit, payah. Kalau Kalau di Jakarta tuh banyak kambing-kambing ndak makan rumput lagi, makan Indomie. Minumnya saja minum Coca-Cola. Kandangnya hebat-hebat tuh. Hotel-hotel berbintang itu kandang kambing. Mau nengok kambing-kambingnya, lihatlah. Nah enggak? Di rumah udah ada kambing, masih bawa kambing lain lagi di situ. Kambing berduit. Ini kambing berduit. Jadi sifat itu sama dengan kambing. Iya. Kencing pun. Ini kambing Jakarta dengan kambing Pontianak tak sama. Nah inilah. Jadi di dalam bahasa sufi itu banyak dietibarkan itu ke binatang. Sifat-sifat binatang. Ini sikit-sikit lagi nih selesai. Oh, jika kita tetap mengisbatkan afal Allah, apabila kita tetap mengisbatkan afal Allah, dan Allah pancarkan nur afalnya,
pada rohani dan jasmaninya, tiadalah orang itu merasa ada perbuatan makhluk lagi, yang ada af'al Allah. Dia merasakan dalam sholatnya perbuatan Allah yang ada. Yang pertama itu nur hidayah dijadikan oleh Allah kepada jasmani dan rohaninya. Kalau Allah pancarkan nur hidayah, zatnya tetap dia merasakan nikmat. Atau apa tadi? Nikmat, merasakan nikmat. Kalau dia merasakan nikmat, merasakan iman yang sampai dirinya sendiri mati pun tidak tahu. Nur hidayah zat sifat asma afal inilah, nur hidayah zat sifat asma afal Allah dari inilah, inilah yang perlu diulang-ulangi melatihnya. Maka dari itu
di dalam ilmu tauhid terdiri dari tauhidul afal, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul afal, dan tauhidul zat. Inilah dasar-dasar untuk mendapat nur hidayah yang 4 macam itu. Lanjutkanlah. Pemahaman-pemahaman ini kepada ahli-ahli ahlullah, pada ahli-ahli ahlullah, ahli Allah, ahli Allah. Orang yang sudah ke Tuhan. Saya tidak ahli kitab. Nanti kita membahas. Udah selesai top ini, baru kita melanjutkan kitab ahlullah, ya. Kitab Allah. Berarti Darun Nafis ini berkaitan apa? Lanjutan Darun Nafis ini, ya, penulisan nih. Tauhidul afal, asma, sifat, zat. Darun Nafis, ulama Darun Nafis punya. Berarti dia sistem geser-geser Ya, ini. Ulama-ulama Allah ini. Pandai dia. Mantap gak ulama-ulama Allah ini. Pandai dia. Dia tidak saling menjatuhkan. Ada Bukan dia saling menjatuhkan. dia saling masuk. Selalu jaga sampai sana yang ini sampai sini. Jadi kitab kawan itu hidup. Iya. Paham. Di sini ada rupiah, suara, mainan dia. Ini memang tingkat tinggi. Mana nak cari ulama ahlullah ni? Ulama ahli Allah mana kita nak cari? Udahlah, tak ada rotan akar pun guna. Rotan tu yang bahaya tu, kena nyempat. Bila-bila kawan.
keahliannya tak dicari. Itu ada kitab ulama al-faham, kan ada. Oh, ya, ulama al-faham. Ada ulama al-faham. Berarti itu kan keahliannya. Ini tak lain apa, wah. Asal ulama serban 7 bakul ya dicari. Wah, ini gelar ini, wah hebatlah tuh al-fahamnya. Suruh lihat ini bro. Masuk dong. Masuk. Ngomongnya itu apa telah selesai babul ihsan selama 3 tahun, baru malam ini selesai, udah tutup. 3 tahun guru ya? Iya. Nah, nyaman gak mendapat sedikit. Babul ihsan udah selesai ini, ada gak nafas sedikit? Gak ada malah ke simul ya. Pas langsung menjawab sedikit. Darah pun standar. Darah pun standar. Mungkin baru malam ini gak kau dengar enak di dalam nikmat suara itu, dalam nikmat suara itu ada sirullah. Dalam nikmat sirullah itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada nurullah. Kalau udah keluar nih, bayi udah keluar itu namanya tikullah, kan udah ada roh.